Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kitab Siyam. Surutu sihhati siyam. Syarat yang mesti dipenuhi untuk dianggap sahnya sebuah puasa. Yustaratu li sihhati siyami amrani. Puasa itu dianggap sah jika memenuhi dua buah syarat. Awalan, pertama, at-taharatu minal haidi wan nifas. Suci dari haid dan suci dari nifas. Wa huwa syartun li wujubil adai wa li sihhati ma'an. Suci dari haid dan nifas ini merupakan syarat wajib untuk menunaikan sahnya sebuah puasa. Artinya, orang yang dalam kondisi haid dan nifas berpuasa itu tidak sah. Nanti akan datang penjelasannya lebih panjang insyaallah. Tsani, yang kedua, an-niyah, yaitu berniat. Fa inna shauma ramadhana ibadatun. Karena puasa di bulan Ramadan merupakan ibadah, fala yasihu illa bin niyati kasairil ibadat. Maka tidak akan sah puasa yang dilakukan oleh seorang hamba sehingga dia berniat seperti ibadah-ibadah yang lainnya membutuhkan niat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Bagi Allah lah agama yang lurus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Dan Nabi berkata dalam hadis yang sahih, sesungguhnya amal bergantung dengan niatnya. Wa li'anna al-imsaka qad yakunu lil adati aw li adamil istihad. Sebab sekedar menahan diri dari makan dan minum boleh jadi ini hanya menjadi kebiasaan saja. Seperti misalnya orang yang tidak bernafsu makan, maka dia tinggalkan makan. Atau karena orang sakit, maka dia tinggalkan sakit. Auriyabatin, atau karena sebab dia menjaga porsi makannya karena olahraga dan semisalnya, atau hal-hal yang lainnya. Fala yata'ayyanu illa binniyah. Tidak mungkin kita bisa membedakan orang ini tidak makan karena puasa Ramadan atau karena yang lainnya kecuali dengan cara apa? Niat. Maka niat ini syarat sahnya puasa. Wa qala an-Nawawi, Imam Nawawi di dalam kitab Syarh Muslim beliau berkata, la yasihhu shaum illa biniyatin wa mahalluhal qalbu. Tidak akan sah puasa kecuali dengan adanya niat, dan letaknya niat itu kata Imam Nawawi di dalam hati. Wa mahalluha al-qalbu, letaknya niat itu di dalam hati. Seolah beliau mengisyaratkan tidak dijumpai dalil satupun dari Quran maupun hadis niat itu dengan lisan, seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin
ketika berpuasa di malam hari ia mengucapkan nawaitu shauma ghadin. Kalimat nawaitu shauma ghadin dengan lisan seperti ini Nabi tidak melakukan. Para sahabat tidak melakukan. Para a'immatul huda tidak ada yang mencontohkan hal yang seperti itu. Nah, berarti melakukan dengan cara yang demikian termasuk perkara mungkar. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan amal yang amal itu tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Nah, wa yustaratu li ijza'in niyyah arba'ata syurutin. Niat pun ada syaratnya. 4 buah syarat mesti terpenuhi dalam niat seseorang. Yang pertama adanya jazm. Maksudnya in kana min ramadhana lam yani yustaratu qat'an li taraddudi hatta law nawa lailata syakki siyamu ghadan. Dia memastikan puasa yang dia lakukan itu benar-benar puasa Ramadan. Bulannya terjadi di bulan Ramadan. Tidak boleh seseorang berpuasa pada hari yang meragukan walaupun dia berniat puasa Ramadan. Maksudnya hari-hari yang meragukan itu ketika seorang muslim di malam atau di tanggal 29 Sya'ban malamnya mereka ragu-ragu besok Ramadan atau belum. Tidak terlihat bulan, tidak ada khabar, tiba-tiba dia puasa, itu namanya hari yang meragukan. Kalau dia niatkan puasa Ramadan, ini keliru. Ammar bin Yasir berkata, "Man shoma yawma syakkin faqad asa Abul Qasim." Barang siapa dia berniat puasa di hari yang meragukan, maka dia telah berbuat maksiat kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua at-ta'yin. Maksudnya at-ta'yin dijelaskan bahwa puasanya ya Ramadan. Bukan bulan Ramadan puasanya niat puasa Senin Kamis, tidak boleh. Jadi benar-benar dia berniat itu puasa bulan Ramadan. Niatnya puasa Ramadan, puasa wajib, bukan puasa yang sunnah. Yang ketiga at-tabyid. Dilakukan sebelum terbitnya fajar shadiq. Karena terdapat dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Shahihul Jami' nomor 6538. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu, "Man lam yujma' asyamu qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa tidak mengumpulkan niat sebelum datangnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Sehingga berdasarkan hadis ini, niat itu mesti dilakukan sebelum datangnya waktu subuh. Yang keempat, baik, sebelumnya kafilah rahimahullah sebelumnya, hal yustaratu tabiitun niyat fi siyami tatawwu. Kalau tadi puasa Ramadan, pertanyaannya bagaimanakah hukumnya puasa sunnah? Apakah niatnya mesti sebelum fajar? Bolehkah seseorang itu ikhwati rahimanillah berniat ketika puasa sunnah sudah datang waktu pagi? Ada hadis yang tadi kita sebutkan, "Man lam yujma' asyam qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa yang tidak mengumpulkan niat niat puasa sebelum datangnya fajar, tidak ada puasa baginya. Di dalam riwayat yang lainnya dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjumpai aku. Faqala hal indakum syai'? Adakah di sisi kalian sesuatu yang bisa dimakan? Qulna la, kami katakan tidak ada. Qala fa inni idzan shaimun. Sesungguhnya aku kalau begitu berpuasa pada hari ini. Summa atana yawman akhar. Di hari yang lainnya beliau datang lagi. Faqulna ya Rasulullah. Lalu kami berkata, ya Rasulullah,
ahdi lana haisun faqala arinihi falaqad asbahtu shaiman. Yani beliau mengatakan, berikan untuk saya sesuatu untuk bisa dimakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni aku berpagi dalam keadaan berpuasa. Intinya ketika itu hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang istinbat dalilnya. Sebenarnya kalau orang itu mau niat melakukan puasa sunnah, wajibkah berniat di malam hari atau tidak? Ulama kita berbeda pendapat. Sebagian pendapat mengatakan tidak wajib, dikarenakan Nabi mengatakan fa inni idzan shaim. Sungguh aku kalau begitu sekarang puasa, padahal itu terjadi di siang hari. Beliau meniatkan puasa sunnah dan tidak menjumpai adanya makanan. Sehingga dikatakan para ulama, kalau seandainya seseorang dari pagi belum makan, dari setelah subuh belum makan, dia datang kepada keluarganya dan bertanya makanan tidak ada, dia boleh meniatkan untuk puasa sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Ini menurut pendapat sebagian para ulama. Sebagian lagi mengatakan tidak, karena hadisnya umum. Imam Syaukani menguatkan pendapat ini, yang menyebutkan, merojihkan pendapat tidak boleh puasa wajib maupun sunnah tanpa niat sebelum datangnya waktu fajar. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli ikhwan fillah rahimanillah, dalam mazhab ini ikhwan fillah, kilal madhhabaini yahtamilu ad-dalilu wa istiratu at-tabitu fi tatawi akhwatun wallahu a'lam. Pendapat yang mengatakan berniat sebelum datangnya waktu fajar jauh lebih hati-hati. Tapi yang rajih insyaallah tidak mengapa kalau puasa sunnah itu diniatkan di siang hari, kalau memang dia tidak menjumpai makanan. Syarat yang keempat, tajdidun niyah likulli lailatin min Ramadhan. Niat itu disyaratkan harus diulang. Tiap malam diulang. Bukan dicukupkan dengan awal bulan. Memang Imam Malik berpendapat boleh berniat satu kali untuk satu bulan. Berkata Abu Malik, fayajibu tabyitu siyami fi kulli lailatin min layali Ramadhan indal jumhuri. Wajib memalamkan niat berpuasa pada tiap malam dari malam-malam bulan Ramadan. Ini pendapatnya jumhur ulama. Li umumi hadisi Hafsah al-mutaqaddam. Berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan, man lam yujma' asyam qabla tulu'il fajri fala siyamalahu. Barang siapa tidak meniatkan puasa sebelum munculnya fajar shadiq, maka tidak ada puasa baginya. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Wallahu ta'ala alam bishawab. Berarti seolah-olah tiap malam itu diniatkan. Wadaba Imam Malik wa huwa riwayatun an Ahmad annahu takfi niyatan wahidatan minasyari kullihi fi awwali kasalati. Cukup menurut pendapat Imam Malik dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad, orang yang mau berpuasa Ramadan berniat sekali saja di awal bulan. Seperti kalau orang mau mengerjakan salat. Wa kadzalika fi kulli shaumin mutatabi ka kafarati shaumi wadhiha. Termasuk puasa sunnah atau puasa yang dikerjakan berurut-urut, cukup dia itu lakukan di awal puasa saja. Puasa kafarah 10 hari misalnya, atau 3 hari, cukup niatnya di awal saja. Ini pendapat beliau. Berkata Abu Malik, wal awwalu arjah. Pendapat yang pertama lebih kuat. Li umumi hadisi wa qad ansafa Ibnu Abdul Hakim minal Malikiyah faqala bi madhabil jumhur. Karena pendapat yang pertama berdasarkan keumuman hadis ini lebih mengarah. Bahkan ulama Malikiyah seperti Ibnu Abdul Hakim, beliau berpendapat seperti pendapat jumhur ulama, menyelisih pendapatnya Imam Malik. yakni khatir rahimani warahmatullah, yaitu niat dibaca di tiap niat itu dilakukan di tiap malam.
Apa faedah yang bisa kita ambil? Tatahaqqaqan niyyah ala wasfil mutaqaddam bil qiyami fi waqti sahuri wa tanawul at-ta'ami wa syarabi fi dhalika al-waqt la siyama liman lam yakun hada bi'adatin law fi ghairi ayyami shaum li'anna an-niyyah hiya al-qasdu ila asy-syai' aw al-iradah lahu wa qad hasala lahu al-qasdu al-mu'tabar. Niat itu memang pada asalnya kalau kita perhatikan seolah-olah dilakukan ketika seseorang mau makan sahur sebelum datangnya waktu subuh. Nah memang dia meniatkan esoknya tidak makan lagi. Tapi ingat, niat ini maknanya umum. Selama seseorang berkeinginan besok tidak akan makan dan minum karena ingin berpuasa di bulan Ramadan yang diwajibkan oleh Allah, itu sudah niat. Yang perlu dicatat, kebiasaan membaca berjamaah selesai sholat. Ini nggak ada dalilnya. Biasanya selesai sholat tarawih atau witir, maka nanti imam memimpin nawaitu soma ghadin an ada yang dibaca bersama-sama. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau seandainya perkara itu baik, pasti sahabat Nabi sudah mendahului kita. Imam yang 4 mencontohkan, begitu banyak para ulama Ahlus Sunnah dari kalangan a'immatul huda, tapi tidak kita jumpai satupun di antara mereka habis witir mengucapkan niat bersama-sama. Wa hadhihi minal munkarat. Kalau begitu ini bagian daripada apa? Kemungkaran. Maksudnya kemungkaran tidak dicontohkan dalam syariat. Ibnu Umar mengingatkan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Fi riwayah, iyyakum wal bid'ati wa in ya rauhan nas hasanah. Hati-hatilah kamu dengan perkara yang diada-adakan dalam urusan agama, walaupun manusia menganggap itu hal yang baik-baik saja. Walaupun manusia menganggap itu baik, tapi karena tidak dilakukan oleh Nabi, Ibnu Mas'ud berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti yang datang dari nabimu, jangan membuat perkara yang baru, karena kamu telah dicukupkan oleh Allah tentang agamamu. Sudah cukup. Yang datang dari Nabi SAW tanpa perlu ditambah dan dikurang, karena Nabi sudah menyampaikan semua perkara agama. Bila kita menganggap itu baik sementara Nabi tidak melakukan, boleh jadi secara tidak langsung kita menganggap Nabi tidak tahu. Atau kalau tidak, kita secara tidak langsung akan menganggap Nabi berkhianat karena nggak ngajarkan sama kita. Dan itu tidak mungkin, karena Nabi itu orang yang amanah. Semua perkara yang berkaitan dengan agama pasti diajarkan. Lebih-lebih niat itu kan syarat sahnya ibadah. Tidak mungkin Nabi tidak mengajarkan bagaimana cara berniat. Maksudnya, ketika Nabi SAW tidak pernah mengucapkan dengan lafaz nawaitu shoma ghadin, itu berarti Nabi tahu lafaz itu tidak diperlukan. Faham maksudnya, kawan? Kalau manusia mengucapkan dengan lafaz nawaitu shoma ghadin, seolah-olah dia menganggap bahwa itu perlu, sementara Nabi menganggap tidak perlu, berarti kan ini ada perkara yang ada yang benar, ada yang salah, dan nggak mungkin Nabi yang salah. Boleh? Nah, kata dia. Jadi ini perlu diluruskan. Membiasakan membaca lafaz nawaitu shoma ghadin. Nah, kata dia. Kemudian yang berikutnya ruknus shiyam. Rukun dalam puasa. Ruknus shiyami al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajr ila al-maghribi. Pertama rukun puasa itu menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasanya, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini rukun puasa. Wa qala Allah Ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal'an bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr
Tsumma atimmus siyama ilal lail. Allah mengatakan, wa kulu washrabu, dan makanlah kalian dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, sampai nampak bagimu benang putih minal khaytil aswadi, di antara benang yang hitam minal fajri, maksudnya tanda datangnya waktu subuh. Tsumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasamu itu sampai datangnya malam. Maka ayat ini menjelaskan puasa itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan sesuatu yang membatalkan puasa apapun itu, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelam matahari. Ittifaq ulama, wala khilafah fi. Tidak ada perbedaan pendapat. Faqad aba Allah Ta'ala hadil jumlah minal muftirati layali siyam. Allah membolehkan sepanjang malam makan dan minum, tapi begitu muncul fajar shadiq dilarang. Boleh lagi makan begitu tenggelam matahari. Ini rukun puasa. Dia menahan diri dari hal yang membatalkan. Nanti kita akan sebutkan apa saja yang membatalkan, insyaallah. Dan ada perkara yang perlu diperhatikan dari segi sunanus shaum. Ada hal-hal sunnah pada puasa dan adab-adab yang jangan sampai ditinggalkan. Karena sebagian kita pada hari ini menganggap remeh sunnah-sunnah puasa dan adabnya. Pertama, as-sahur, makan sahur. Para ulama sebenarnya dalam masalah sahur ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sahur untuk puasa Ramadan itu wajib. Di antara alasan wajibnya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faslum ma baina siyamina wa siyamu ahli kitabi aklatus sahuri. Perkara yang membedakan puasa kita, celah yang membedakan puasa kita dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahurnya. Seorang Nabi mengisyaratkan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi serta Nasa'i ini, ahli kitab itu kalau puasa enggak makan sahur, maka kita harus makan sahur. Menyelisih ahli kitab hukumnya wajib. Nabi berkata, man tashabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka samalah dia dengan kaum tersebut. Kalau menyelisih ahli kitab itu hukumnya wajib, berarti makan sahur menurut pendapat sebagian para ulama, mereka mengatakan wajib, bukan sunnah. Belum lagi riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nabi SAW berkata, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ada kalimat perintah, makan sahurlah kalian, karena pada makan sahur itu mengandung barakah. Makan sahurlah kalian, karena pada makan sahur itu ada barakah. Dan dalam kaidah ilmu fikih, hukum asal kalimat perintah itu wajib, memberi makna hasil wajib kalau tidak ada dalil yang memalingkan. Wallahu a'lam bishawab. Di hadis yang lainnya dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan juga dikeluarkan Imam Abu Ya'la dan Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu walau bi jur'atil ma'in. Makan sahurlah kalian walaupun cuman meneguk seteguk air, walaupun cuman minum air. Berarti ini perkara penting. Walau jala fi sahuri tamran fa huwa afdal. Kalau seandainya dia bisa makan sahur menggunakan kurma, itu lebih baik, Pak. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, nikma sahuril mu'min at-tamaru. At-tamaru. Sebaik-baik makanan sahurnya orang beriman adalah tamar. Tamar itu kurma yang sudah kering, Pak. Yang kita konsumsi ini kebanyakannya di negeri kita ini namanya tamar. Riwayat tentang bersahur dengan tamar ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Hibban, dan berkata Abu Malik, ini riwayat yang sahih. Jadi saya ulangi, di antara poin yang jangan ditinggalkan ada dalam berpuasa, walaupun para ulama berbeda pendapat. Penulis buku ini mengatakan sunnah, ulama yang lain mengatakan wajib, yaitu makan sahur.
Karena ini membedakan puasa kita dengan puasanya ahlul kitab. Ini menambah keberkahan puasa kita. Nabi mengatakan fa inna fis sahuri barakah, di dalam makanan sahur ada keberkahan. Dan kalau kita sanggup makan sahur, gunakanlah apa? Tamar, korma, makan kurma. Wallahu a'lam bishawab. Kalau nggak ada, minum air putih, nggak apa-apa. Saniyah, yang kedua, takhirus sahuri. Adab dalam berpuasa, makan sahurnya diakhirkan, hampir menjelang waktu sholat subuh. Jangan dimalamkan, jangan dibuat di tengah malam. Li hadis Anas bin Malik an Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu qala tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qama ila salati. Kata Zaid bin Sabit, kami pernah makan sahur bersama Nabi. Begitu selesai makan sahur, beliau berdiri memimpin salat. Berarti makan sahurnya dengan waktu salat subuh dekat, Pak. Begitu selesai makan sahur, beliau salat. Lalu kata beliau, qultu, yani Anas bin Malik berkata, kam bainal adani was sahuri. Berapa jarak antara makan sahur dengan azan? Qala qadru 50 ayat. Setakaran 50 ayat Quran yang dibaca. Ya sekitar 15 atau 20 menit, Bapak. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Ahmad dan yang lainnya memberi kita beberapa faedah. Apa? Dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim maksud saya. Hadis ini memberikan faedah. Faedah yang pertama, dianjurkan makan sahur itu bersama-sama, tidak sendirian. Dan tadi lafadznya kata Zaid bin Sabit, kami pernah makan sahur bersama Nabi. Berarti bersama-sama. Yang kedua, waktunya dekat dengan sholat. Karena Zaid bin Sabit mengatakan, ketika Nabi telah selesai makan sahur, summa qama ila salati, kemudian beliau itu berdiri menuju sholat. Yang ketiga, makan tidak membatalkan wudu. Karena dalam hadis ini tidak disebutkan Nabi berwudu lagi, kecuali makanan tertentu yang disebutkan oleh syariat. Kita dianjurkan, bahkan dikatakan oleh sebagian para ulama, batal wudu kita makan daging apa ya, Pak? Onta. Sudah masuk waktu Isya belum? Belum ya? Nah. Baik, insyaallah kita tambahkan sedikit. Nah, maka saudara kaum muslimin, mengakhirkan disunahkan. Kebiasaan kaum muslimin pada masa sekarang menyelisih sunnah, akibatnya apa? Musibah. Mereka yang biasa makan sahur di tengah malam, apa musibahnya? Apa musibahnya, Pak? Kalau kebakaran tidak lebih kecil, tidak lebih besar dibandingkan dengan ketinggalan salat subuh. Berapa banyak orang yang makan di tengah malam, kekenyangan, kemudian dia ketinggalan salat subuh, bangun-bangun jam 7 pagi. Ini musibah yang lebih besar dibandingkan kebakaran. Boleh? Kekenyangan mereka. Adapun kebakaran jelas itu musibah juga, karena sebagian kaum muslimin masak di tengah malam. Coba lihat Bapak, Nabi itu mudah makan sahurnya. Kurma cukup, enggak memudaratkan. Boleh? Kurma enggak perlu dimasak. Bukan berarti tidak boleh masak, Pak, tapi kendala kaum muslimin memperhatikan. Ingat, Ramadan itu bulan penuh barokah. Laksanakan sunnahnya Nabi. Ketika kita menyelisih sunnah Nabi, khawatirnya dapat rentetan musibah. Falyakhdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah merasa khawatir orang-orang yang menyelisih perkaranya Nabi, kalau Allah timpakan kepada mereka sebuah fitnah atau azab yang pedih. Jadi jangan remehkan makan sahur diakhirkan waktunya. Itu lebih mudah bagi kita. Dan memang Allah mengatakan, atau Nabi mengatakan, ad-din yusrun, agama ini mudah. Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra, Allah ingin kalian dalam beragama itu yang gampang, tidak sulit. Unaisah bintu Habib, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza adina ibnu ummi maktum faqulu, idza adana ibnu ummi maktum faqulu washrabu, wa idza adana bilalun fala taqulu wa la tasrabu. Bilal apabila ibnu ummi maktum itu mengumandangkan adzan, tetap makan dan minum. Bila Bilal telah mengumandangkan adzan, jangan makan dan jangan minum.
Fa in kanatil waida minna la yabqa 'alaiha syai'un min sahuriha fataqulu li Bilalin. Ketika ada seseorang, salah satunya di antaranya ketika itu dia sedang makan sahur, belum habis, Bilal mau adzan, kata orang itu, amhil hatta afrigha min sahuri. Tunggu sebentar, aku selesaikan dulu makan sahurku. Lihat ini, Pak. Nabi ketika itu kata para sahabat, kata Unaisah, Nabi mengatakan kalau kalian mendengar adzannya Ibnu Ummi Maktum tetap makan. Sampai kalian mendengar adzannya Bilal maka hentikan makan. Lalu ada seseorang yang yang masih makan, Bilal mau adzan, kata orang itu, sebentar Bilal, aku selesaikan dulu makanku. Baru kemudian apa? Adzan. Yang bisa kita ambil faedah apa? Dekat waktu sahur itu dekat dengan sholat subuh. Dan ini faedah yang bisa kita ambil, kalau bapak-bapak sedang makan belum habis, berkumandang adzan segera diselesaikan. Tapi jangan tambah. Faham? Ya, antum megang roti atau kurma, adzan dimakan, ditelan, diselesaikan. Faham ya Alhamdulillah? Jangan dibuang. Ya asal antum jangan diambil kurma yang kedua, kurma yang ketiga, ke-10. Ya ini melampaui batas ini Alhamdulillah. Nah, ini diantara sunnah yang sebagian kaum muslimin pada hari ini melupakannya. Ini nasihat buat saya dan bapak. Makan sahur itu berarti membangunkan orang makan sahur itu salah satunya dengan azan, ya. Jangan pakai yang lainnya. Jangan membangunkan makan sahur dengan teriakan-teriakan sahur, sahur, jangan. Cukup dengan suara apa? Adzan. Sunnahnya adzan Pak, 2 kali adzan. Adzan yang pertama mengingatkan orang untuk makan. Coba nanti Bapak praktekkan, sampaikan kepada masyarakat dulu. Bapak adzan itu bangun semua insyaallah. Jam 3 kok adzan gitu. Iya, supaya mereka makan apa? Sahur. Sunnah yang lama dilupakan oleh kaum muslimin. Anda bayangkan kalau seluruh masjid di balik papan ini jam 4 pagi dia adzan, orang bangun makan sahur insyaallah. Adzan yang kedua tinggal menuju ke masjid salat subuh. Indah sesuai dengan sunnah itu. Oke? Jadi jangan jam 2 malam adzannya. Ya, ini yang mendekati subuh. Adzan pertama dan adzan yang kedua tidak terlalu lama jaraknya, setengah jam atau 1 jam. Demikian Bapak, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Yang lainnya kita akan terangkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.